Halo teman-teman semuanya, welcome to Quick Guide. Salam kenal, nama saya Erwin, selaku Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Quick Configuration dari FortiDDoS dan bagaimana FortiDDoS berfungsi. DDoS attack adalah salah satu ancaman cyber yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan tidak dapat diakses oleh user dengan cara mengirimkan trafik dalam jumlah besar secara bersamaan dari banyak sumber. DDoS attack merupakan serangan berupa trafik dalam jumlah besar yang secara spesifik ditargetkan ke jaringan, infrastruktur, maupun layanan tertentu. Tujuan utama dari serangan ini adalah mengganggu, bahkan melumpuhkan operasional dari jaringan, aplikasi, atau layanan sehingga tidak dapat digunakan secara normal. Menariknya, pada jenis serangan tertentu, attacker tidak perlu membangun koneksi langsung ke layanan. Namun pada layer 7, seperti HTTP slow attack, koneksi tetap diperlukan, yang pada akhirnya dapat mengekspos source IP asli dari perangkat yang digunakan. Khusus untuk serangan HTTPS di layer 7, mitigasi sebaiknya dilakukan menggunakan Web Application Firewall atau WAF karena traffic sudah terenkripsi dan tidak bisa dianalisis sederhana oleh perangkat network biasa. Sebagian besar source IP yang digunakan dalam DDoS attack hingga 99% merupakan IP spoof atau IP yang dipalsukan, yang sering kali di-relay melalui DNS server untuk menggunakan layanan legitimate seperti DNS, NTP, dan berbagai protokol lainnya. Hal ini membuat attacker sangat sulit dilacak. Bahkan dengan botnet yang relatif kecil, attacker dapat menghasilkan hingga 500.000 source IP acak dan palsu setiap detiknya, sehingga skala serangan menjadi sangat besar dalam waktu singkat. Akibatnya, jaringan atau layanan yang diserang atau menjadi tidak tersedia lagi bagi pengguna yang sah, yang pada akhirnya berdampak pada gangguan operasional dan kerugian bisnis. Pada tahap awal perkembangan DDoS, serangan masih sangat sederhana dan fokus pada layer rendah, seperti layer 3 dan layer 4. Contohnya yaitu sync float ataupun ICMP float. Serangan ini biasanya bersifat volumetrik, yaitu mengirimkan trafik dalam jumlah besar untuk memenuhi bandwidth dan resource jaringan. Attacker juga mulai menggunakan teknik IP spoofing untuk menyamarkan identitasnya. Seiring waktu, skala serangan menjadi semakin besar dan memanfaatkan server-server yang telah terkompromis untuk menghasilkan trafik serangan. Serangan DDoS kemudian berkembang menjadi lebih cerdas dan efisien. Tidak lagi mengandalkan volume besar. Fokus mulai bergeser ke layer 7 ataupun aplikasi dengan metode low and slow, yaitu mengirimkan request kecil tetapi terus-menerus untuk menguras resource dari aplikasi. Attack juga menjadi lebih targeted, spesifik ke aplikasi tertentu, menggunakan kombinasi layer 3, 4, dan 7 sekaligus, tidak membutuhkan banyak server karena tekniknya lebih efektif. Dengan kata lain, lebih kecil tapi lebih mematikan. Serangan DDoS modern saat ini jauh lebih kompleks dan masif karena memanfaatkan botnet skala besar, terutama dari perangkat IoT dan server yang terinfeksi. Dengan karakteristik menyerang di semua layer 3, layer 4, hingga layer 7, tetap menggunakan metode volumetrik bahkan sampai ke layer aplikasi. Bandwidth serangan bisa mencapai lebih dari 1 GB per second dan terus meningkat menggunakan ribuan perangkat terkompromis, baik itu IoT ataupun server. Selain itu, muncul layanan tracer atau DDoS as a service, sehingga siapa saja bisa meluncurkan serangan sehingga bisa menghasilkan lebih dari 500.000 spoof IP per detik dan juga lebih dari 300.000 DNS query per detik. Meskipun tekniknya semakin canggih, tujuan utamanya tetap sama, yaitu mengganggu atau melumpuhkan layanan dan infrastruktur agar tidak bisa diakses lagi oleh user yang sah.
Dalam serangan DDoS modern, sebuah botnet seperti Mirai dengan hanya sekitar 1.000 perangkat saja sudah mampu menghasilkan hingga 500.000 source IP unik dan acak setiap detiknya. Mayoritas IP ini bersifat spoof, sehingga hampir mustahil untuk mengidentifikasi sumber sebenarnya dari serangan tersebut. Akibatnya, pendekatan tradisional seperti forensik analisis, ACL filtering, maupun geolocation menjadi tidak efektif. Terlebih lagi, attacker tidak selalu membutuhkan respons dari target, atau bahkan dalam beberapa kasus, respons tersebut diarahkan ke korban lain. Selain itu, teknik reflected semakin memperumit situasi. Serangan ini memanfaatkan ribuan server legitimate seperti DNS, MTP, dan lainnya untuk memantulkan traffic ke target menggunakan IP asli dari server tersebut. Karena semua sumber ini merupakan layanan legitimate yang digunakan secara normal di internet, menjadi hampir mustahil untuk membuat ACL yang dapat memblokir semuanya tanpa mengganggu trafik yang sah. Dengan kata lain, DDoS modern tidak hanya besar dan cepat, tetapi juga menggunakan infrastruktur internet itu sendiri sebagai senjata, sehingga jauh lebih sulit untuk dideteksi dan dimitigasi dibandingkan metode tradisional. Untuk menghadapi serangan DDoS secara efektif, kapasitas link internet harus memiliki headroom atau ruang cadangan yang cukup. Headroom ini penting untuk memastikan bahwa saat terjadi lonjakan traffic akibat serangan, layanan yang sah tetap dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu. Namun apabila kapasitas link tersebut sudah mencapai titik saturasi, di mana jumlah traffic melebihi kemampuan upstream router untuk mengalirkannya, maka perangkat upstream tersebut akan mulai membuang paket secara acak. Masalahnya, paket yang dibuang secara acak tidak hanya traffic berbahaya, tapi juga traffic legitimate. Dalam kondisi seperti ini, meskipun solusi seperti FortiDDoS sudah melakukan mitigasi terhadap serangan, tingkat paket loss pada traffic yang sah menjadi sangat tinggi. Akibatnya, layanan tetap tidak dapat digunakan secara optimal, bahkan bisa dianggap tidak berfungsi sama sekali. Dalam berbagai jenis serangan DDoS, terdapat sejumlah kesamaan pola traffic yang sering ditemukan. Di antaranya adalah penggunaan protokol UDP, manipulasi TCP flags, serta serangan paket kecil yang dikirimkan dalam bentuk jumlah yang sangat besar. Pola-pola ini menjadi karakteristik umum yang digunakan attacker untuk mengganggu performa jaringan. Namun demikian, setiap serangan juga memiliki perbedaan, terutama tergantung pada environment dan karakteristik pelanggan. Hal ini mencakup variasi dalam parameter yang digunakan, serta kemampuan sistem dalam melakukan pengukuran identifikasi terhadap pola serangan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa sebagian besar dari serangan yang terjadi saat ini menggunakan teknik spoofing, reflection, atau relay, sehingga sumber trafik sulit untuk diverifikasi. Serangan berbasis koneksi seperti HTTP GET flood hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan jenis serangan. Tren terbaru menunjukkan bahwa serangan DNS query flood yang direlay melalui jaringan Anycast milik provider besar seperti Google dan Cloudflare mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini membuat serangan semakin sulit dibedakan dari traffic legitimate karena menggunakan atau memanfaatkan infrastruktur yang sah dan terpercaya. Oke, kita akan mensimulasikan terkait FortiDDoS ini. Saya mempunyai topologi di mana di sini ada web aplikasi, switch, firewall di mana saya memakai FortiGate, dan juga ada FortiDDoS di mana akan prevent attack dari DDoS tersebut, internet router, dan juga attacker. Sampel attack yang saya lakukan di sini adalah ICMP flood attack, TCP sync flood attack, dan juga HTTP flood attack, di mana sini sudah mengcover dari sisi layer 3, layer 4, dan layer 7. Untuk skenario sendiri, saya di sini ada menggunakan segmen internal, segmen eksternal, dan juga segmen dari internet. Jadi merepresentasikan bahwa attacker ini dari internet. Untuk segmen internal saya menggunakan 10.11.0/24. Untuk eksternal di sini ada 10.2.1.0/24
Dan juga untuk segmen internet saya menggunakan 1.1.1.0/24. Jadi nanti saya put virtual IP di FortiGate untuk NAT ke arah web aplikasinya, yang kemudian nanti attacker akan float traffic ke arah internet router yang kemudian akan ke arah VIP-nya yang ada di FortiGate. Masuk ke konfigurasi dari demo lab FortiDDoS ini. Jadi saya sudah mempersiapkan source yaitu sebagai attacker dan juga web server yang sudah diinstal dengan aplikasi DVWA. Oke, di sini saya sudah prepare juga konfigurasi dari FortiGate-nya, yaitu virtual IP, di mana saya mapping dari IP 100 100 100 100 menjadi 10.11.100 sesuai dengan topologi ini ya. Yang kemudian di sini saya sudah juga menyiapkan konfigurasi policy-nya, yaitu allow HTTP, HTTPS, dan ping ke arah VIP web server, di mana yang mapping ke arah real servernya. Yang kemudian di sini saya NAT-nya disable, tujuannya agar dari server mengetahui source IP aslinya dari si attacker. Oke, kemudian di sini untuk DDoS-nya saya sudah buat TCP profile, SMP profile, dan HTTP profile, tapi saya belum buat service protection policy, di mana kita akan demokan untuk config baru untuk service policy-nya ya. Kemudian kita tes connectivity dulu dari source-nya. Oke, kita coba tes ping dulu ke arah VIP yang ada di FortiGate dari attacker ini. Apakah sudah reachable atau belum? Oke, di sini kita lihat sudah reachable. Kemudian kita masuk ke arah pakai browser ke arah web server. Kita coba tes akses ya. Make sure ini semua sudah reachable sebelum kita melakukan testing FortiDDoS ini. Oke, ini sudah bisa sudah bisa akses ya. Kita coba login. Sini kita add in password. Oke, cara connectivity aman semua. Oke, kita lanjut sesuai topologi. Ini kita akan testing dengan menggunakan SMP float dulu ya, dari attacker menuju ke arah web server dengan menggunakan hopping 3 untuk toolsnya. Oke, sini kita coba akses hoppingnya dari konsolnya attacker. Kita coba tes ping dulu. Oke, di sini saya testing before ya berarti ya. Kita pengen tahu nih trafficnya sebesar apa sih di sisi servernya. Kita coba akses dulu nih konsolnya ke server juga. Terus kemudian kita bisa enable Warshard untuk make sure trafficnya tuh sampai ke backend. Kemudian kita di sisi attack kita coba trigger ping. Kita yang tahu nih trafficnya seperti apa di sisi web servernya. Kita buat side by side aja ini untuk si Warshardnya. Kita buat side by side supaya enak. Oke, ini kita bisa filter based on ICMP only. Oke, ini masuk ya. Ini di sisi attacker, ini di sisi web server. Jadi request sudah masuk end to end. Oke, kita stop.
stop pingnya, kita coba clear dulu di sisi Wireshark-nya. Oke, kita coba dengan menggunakan tools hopping. Di sini saya coba ICMP float ke arah web server. Kita masukkan komennya. Oke, nih kita bisa lihat paket masuk ya. Oh, ini sudah sedang di float dari sisi web server. Paket yang masuk ke arah web server itu sekitar saat ini 80.000 paket ping sampai 100.000 paket ping. Oke, dan saat ini berarti kita bisa recognize bahwa web server sedang kena tag ICMP flood. Oke, kita stop sekarang. Oke, sekarang kita config ya. Untuk service protection policy-nya kita coba buat dengan nama SPP Quick Guide. Oke, kita langsung melakukan prevention. Oke, kita oke. Kemudian kita edit. Di sini kita masukkan protection subnet dulu ini. Kita masukkan IP dari web server sebagai protection subnet. Kita kasih nama protection web server. Oke. Kita masukkan VIP dari web server 100.100.100/32. Kemudian ini kita bisa kecilkan cukup di 500, sorry, 500. Oke. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah buat ICMP profile atau protection. Ini saya buat sebelumnya sudah saya buat profilnya, dan strict anomalies dan code anomaly kita enable. Oke. Setelah itu kita tinggal assign profile ICMP di service protection profile-nya. Kita pilih ICMP SPP dan kita oke. Oke, kemudian kita masuk lagi ke terminal dari attacker. Kemudian kita clear di sisi Wireshark web server. Oke, kita tes dulu ping 100. Oke, masih reply ya. Oke, kemudian kita clear lagi. Ini kita clear dan kita lakukan hopping kembali. Hopping 3-1 min float ke IP dari web server. Kita lihat apakah FortiDDoS melakukan prevention dari ICMP float tersebut. Kita lihat setelah kita tes traffic dari hopping tersebut tidak tembus ke belakang. Dan untuk make sure jika ada kesalahan, kita bisa make sure dengan kita ambil Wireshark juga di sisi attackernya. Kita coba capture di sisi attacker, kemudian kita lakukan hopping kembali untuk make sure ini tuh sebenarnya ICMP-nya jalan atau enggak. Kita tunggu Wireshark dari sisi attackernya. Oke, kemudian ini sudah terbuka. Kita coba clear. Kita coba clear dulu capture-nya. Kita filter based on ICMP only. Kemudian kita trigger kembali hopping-nya. Oke, kita tes kembali. Nah, ini kalau dilihat di sisi web server tersebut
ICMP flooding tidak masuk. Tapi jika kita lihat di sisi attacker, ini sebenarnya sudah ke-trigger. Oke, paket jalan terus dalam artian bahwa FortiDDoS ini sudah memblok traffic ICMP flood yang ke arah web server tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ya ke TCP float. TCP float ini kurang lebih sama, saya menggunakan tools hopping juga. Ini saya coba clear dulu. Di sisi tracker kita restart. Kemudian di sisi web server pun saya akan listen di TCP. Oke, ini saya perlu make sure tanpa proteksi itu seperti apa sebelumnya. Kita compare before after ya. Oke, ini saya disable dulu. Oke, kemudian di sini saya coba tes telnet dulu ya ke arah web server. Telnet 100 100 100 100 port 80. Oke, traffic TCP sudah sampai dari attacker ke arah web server. Ini kita lihat juga TCP. Oke, trafficnya sudah masuk dari attacker ke web server. Ini traffic normal ya. Kemudian kalau misalkan kita lakukan attack dengan hopping tanpa prevention dari FortiDDoS seperti apa? Oke, di sini saya melakukan hopping min s min s min i U333 min p. Ini min p port untuk port 80 dan ini untuk di destination IP-nya. Kita coba trigger. Oke, traffic masuk ya ke arah web server dan kita lihat traffic pun masif sampai 23.000 sampai 26.000. Dan kalau kita lihat di sisi FortiGate pun ini kita lihat trafiknya melonjak sampai ke 233.7 sessionnya. Oke, di atas 2000, kan 2800. Oke, kita bisa stop untuk hoppingnya. Kemudian kita masuk ke FortiDDoS dan kita config TCP profile-nya. Di sini saya sudah buat juga TCP profile untuk sync float, TCP sync float. Ini saya sync to transmission. Kemudian di sini kita tinggal assign TCP profile ke arah service protection policy. Oke, kita enable service protection dengan TCP profile yang saya buat sebelumnya. Kita oke, kemudian kita edit lagi. Ini kita perlu buat threshold juga untuk TCP tersebut. Ini kita buat TCP sync per source. Ini artinya kita bisa limit ataupun prevent dari per specific source IP. Kita coba di sini namanya sync per source. Ini kita kasih threshold cukup di 1000. Jadi kalau misalkan sudah reach dengan 1000, FortiDDoS ini akan memblok traffic dari TCP sync float-nya. Oke, kita coba. Kita oke. Kemudian kita enable dulu untuk service protection policy-nya.
Ini make sure this is hopping stop. Oke, the stop. Oke, kemudian kita oke dulu ini untuk profilnya ini sudah enable. Oke, jadi yang sudah terpasang di sini ada SMP, TCP. Kemudian kita trigger dengan menggunakan hopping kembali. Ini kita clear dulu di sisi web server. Kemudian kita clear juga di sisi attacker. Oke, kita trigger untuk hopping TCP sync float port 80. Kita trigger. Oke, sudah start. Ini kalau kita lihat tidak ada yang masuk ke arah web server. Di sisi FortiGate pun sessionnya aman, sedangkan ini pingnya jalan terus. Kemudian kita cek di sisi log untuk FortiDDoS, apakah sudah trigger. Kita cek. Oke, di sini 2250. Di sini ada L4 anomalies. Jadi untuk protection TCP sync float ini ada dua pendekatan di FortiDDoS. Kita bisa protect based on TCP profile atau kita bisa protect based on threshold yang ada di service protection. Nah, ini sebelumnya kita sudah tes menggunakan TCP protection di mana kita menggunakan TCP profile yang trafficnya itu tidak melalui ke arah web server, jadi langsung diblok di sisi FortiDDoS. Dan itu kita ada opsi lain menggunakan threshold, di mana traffic akan ke web server dulu sampai meet dengan threshold yang kita configure. Ini saya config estimasi limitnya di 1000 paket per second. Oke, kita coba ya dari attacker menuju web server dengan menggunakan threshold. Oke, kita initiate kembali untuk hoppingnya di sisi attacker ke arah web server. Di mana kali ini kita menggunakan metode threshold only untuk prevent TCP sync float. Dan ekspektasi kita traffic akan masuk ke web server dulu, yang kemudian nanti jika meet dengan threshold baru akan di-prevent oleh FortiDDoS. Oke, kita initiate kita initiate hoppingnya di sisi attacker. Oke, kita lihat traffic masuk ke arah web server, dan jika meet dengan requirement, FortiDDoS akan prevent atau block traffic ke arah web server tersebut. Ya, ini kalau kita lihat traffic dari attacker ke arah web server sudah di-block oleh FortiDDoS. Indikasinya ini adalah banyak reset. Oke, kita stop dan kita bisa lihat juga traffic dari sisi FortiGate ini di-block karena sudah reach dengan threshold yang kita setting. Oke, kemudian kita juga bisa lihat log pada FortiDDoS di status attack apa yang di-trigger oleh attacker. Ini sync float from source, dalam artian ini satu source sync float ke arah destination. Oke, terakhir saya akan mencoba HTTP GET float attack. Di sini saya make sure dan kita testing before dulu ya, before FortiDDoS prevent HTTP attack. Di sini tidak ada protection profile untuk HTTP, dan untuk threshold
ataupun untuk HTTP tidak ada ya. Oke, sekarang kita bisa testing before-nya. Di sini sudah ada Wireshark dari web server dan juga terminal dari attacker. Tools yang saya pakai kali ini menggunakan GoldenEye dari Kali. Kita buka worker 2 dan dengan 100 session. Kita coba ya, enter. Oke, di sini kita lihat banyak paket masuk ke arah web server dengan flooding HTTP GET. Ini kita bisa lihat juga running dari GoldenEye tersebut. Kemudian kita stop dulu. Terus bagaimana kita prevent untuk HTTP flood ini? Ini saya coba clear. Kita bisa menggunakan HTTP profile yang ada di FortiDDoS yang di-assign di Service Protection Policy. Di sini sampel yang sudah saya buat profilnya. Kita sampel ini kita cukup dengan tone method anomaly get, yang kemudian di sini saya get flood validation direction di inbound enable. Oke, terus kemudian kita assign HTTP profile policy di service protection policy. Kita assign dengan nama HTTP SPP. Oke. Kemudian kita tes kembali dari terminalnya attacker, apakah dia muncul trafiknya sampai ke web server. Oke, kalau kita lihat ini stuck ya. Dalam artian si FortiDDoS sudah prevent atau block dari HTTP flooding attack. Kemudian di sini sama seperti halnya dengan TCP, kita bisa juga menggunakan dua pendekatan dengan HTTP attack ini. Kita bisa menggunakan threshold ataupun HTTP profile. Oke, sekarang saya coba compare ya dengan yang kita menggunakan threshold di service policy. Sini, oke, di sini saya coba HTTP profile, sorry, di threshold, kemudian kita pilih policy-nya, threshold-nya kita config, dan kemudian di sini kita put ada namanya HTTP. Nah, di sini HTTP method per source. Ini kita bisa limit di 100 untuk sampling saja. Oke, kemudian kita put namanya HTTP per source. Oke, kita oke. Kemudian kita take out service policy HTTP-nya, HTTP profile kita take out. Kita make sure kalau misalkan threshold ini berjalan di sisi FortiDDoS dan traffic dan akan masuk terlebih dahulu ke arah web server yang kemudian akan di prevent oleh FortiDDoS based on threshold. Oke, kemudian kita tes kembali. Ini kita tes dengan GoldenEye lagi, kita hit trafficnya ke arah web server ya. Oke, ini masuk. Cuman nanti kita bisa lihat traffic itu stuck. Oke, ini traffic stuck ya. Dan ini pun sudah di block atau di prevent based on threshold oleh FortiDDoS. Kita stop. Oke, kemudian kita coba lihat di log. Di sini status. Nah,
Di sini ada dua sampling dari dua mekanisme attack. Ini yang based on uh, threshold, yang kita HTTP method from source address tadi, kita thresholdnya. Kemudian ada sampling yang based on HTTP method anomaly, yang based on HTTP profile kita assign di SPP. Oke, kurang lebihnya kalau kita mau lihat log juga, kita bisa lihat di log access di bagian log. Di sini kita bisa lihat attack-attack apa saja yang sudah di-prevent oleh FortiDDoS dan actionnya apa. Oke, setelah kita mencoba HTTP float, TCP sync float, dan juga SCP float, bahwa FortiDDoS support untuk prevent atau blocking attack DDoS yang ada untuk saat ini. Jadi semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet dalam lingkungan IT organisasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet agar bisa mendapatkan informasi terupdate dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di description YouTube. Terima kasih telah menyaksikan Quick Guide Configuration FortiDDoS. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.